Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Arum akan menjelaskan tentang materi perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama yaitu unsur. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi di antara ketiga ini, unsur sama senyawa itu adalah sama-sama zat tunggal. Kalau campuran itu kumpulan dari zat tunggal. Bisa diingat ya. Jadi unsur sama senyawa sama-sama zat tunggal. Lah bedanya kalau unsur itu zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi hanya terdiri dari satu unsur atau atom. Nah, di sini contohnya dari unsur itu adalah oksigen. Dia simbolnya adalah O, karbon dia simbolnya adalah C. Nah, di sini unsur itu dia terdiri dari satu huruf kapital saja. Nah, kalau misal di belakangnya ada huruf lain, Bu, contohnya di sini. Bukan karbon ya, misal kobalt. Nah, ini dia simbolnya adalah C besar sama O kecil. Intinya, kalau unsur itu hanya terdiri dari satu huruf kapital. Misal lagi helium. Kalau helium berarti helium. He hanya besar, E-nya kecil. Kayak gitu ya. Jadi hanya terdiri satu huruf kapital. Nah, unsur itu disusun atas atom. Atom itu terdiri dari elektron, itu muatannya negatif, proton muatannya positif, neutron muatannya netral. Kayak gitu ya. Jadi di sini ini dikatakan atom yang seimbang apabila jumlah proton dan elektron itu sama. Di sini elektronnya ada dua, terdiri di lapis. Ini ada di kulit ya. Jadi ada inti yang di tengah ini sama ada kulit. Kalau kulit itu dia ditempeli sama elektron. Di sini elektronnya ada dua. Di dalam inti atom ini di tengah-tengah ada neutron sama proton. Tapi di sini yang kita ukur adalah jumlah dari elektron sama protonnya ya. Jadi di sini kalau elektronnya 2, protonnya 2, maka ini adalah atom yang seimbang. Kalau atomnya tidak seimbang gimana, Bu? Misal dia elektronnya ada 3. Nah, kalau elektronnya ada 3, maka di sini dia muatannya negatif karena dia kelebihan elektron. Kalau dia kelebihan elektron, dampaknya adalah dia bisa mengalami gejala listrik statis. Misal, nanti bisa kalian praktekkan, kalian menggosok penggaris ke rambut. Nah, setelah digosok, penggaris tersebut akan memiliki muatan listrik yang bisa menarik potongan-potongan kertas yang kecil. Kayak gitu ya, nanti bisa dipraktekkan. Selanjutnya, kita misalkan di sini dia kelebihan muatan positif, apa yang terjadi, Bu? Misal di sini protonnya saya tambahi jadi 3. Dampaknya apa? Dia akan kelebihan muatan positif. Kayak gitu ya. Selanjutnya molekul unsur. Molekul unsur itu adalah kumpulan dari unsur yang sejenis. Misal, saya punya oksigennya ada 2. Nah, berarti itu namanya molekul unsur. Nah, O2, O3, ozon itu berarti masuk molekul unsur. Kalau hanya O, oksigen, itu berarti unsur. Jadi, ingat ya, hanya dari segi penulisan. Bedanya kalau unsur itu tidak ada embel-embel angka di belakangnya. Kalau yang molekul unsur itu ada embel-embel angkanya. Misal magnesium 5, ada 5-nya. Fe, ferum itu besi. Fe3 ada 3-nya. H5 ada angka 5-nya. Nah, apa Bu bedanya sama unsur? Kalau unsur itu tidak ada angkanya. Kalau molekul unsur ada angkanya. Persamaannya mereka sama-sama hanya terdiri dari satu huruf kapital. Lanjut, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal juga ya, tapi dia adalah kumpulan dari unsur ini. Nah, kumpulan unsur tapi yang berbeda jenis. Kalau tadi molekul unsur kan sesama, sejenis. Kalau yang senyawa itu berbeda jenis. Contohnya, ada unsur karbon, ada unsur oksigen. Ada 2 unsur yang berbeda digabung. Nah, itu namanya senyawa. CO2, H2O, MgOH. Lah, jenis senyawa itu ada senyawa organik sama senyawa anorganik. Contohnya senyawa organik itu apa? Protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Kalau anorganik contohnya apa, Bu? Plastik dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Untuk selanjutnya campuran. Nah, kalau campuran tuh bedanya apa sama kedua ini? Campuran itu bukan zat tunggal, melainkan kumpulan dari zat tunggal, jadi lebih kompleks.
Contohnya di sini campuran itu ada dua jenis, campuran homogen, homo itu berarti sejenis, sama campuran heterogen berarti berbeda jenis. Artinya kalau campuran homogen itu adalah kita mencampurkan dua zat tunggal. Nah, setelah kita campur, dia itu terlarut sempurna. Misal kita melarutkan gula dengan air panas. Kita sudah tidak bisa lagi memisahkan antara molekul gula sama molekul air, kayak gitu ya. Selanjutnya kita buat campuran antara air dengan sirup. Nah, misal sirup marjan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa lagi memisahkan molekul sirup dengan air. Itu berarti dia masuk campuran homogen karena tercampur sempurna. Yang kedua, campuran homogen itu adalah campuran yang tidak menghasilkan endapan. Kalau kamu membuat sebuah larutan tapi tidak ada endapan, berarti itu masuk campuran homogen. Beda dengan campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen itu bisa menghasilkan endapan. Contohnya kita membuat kopi, ya. Pasti kan ada endapannya, berarti itu campuran heterogen. Yang kedua, campuran heterogen itu tidak bisa terlarut sempurna. Jadi tidak bisa langsung menyatu sempurna seperti larutan pada campuran homogen, kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Bu Arum ada sedikit latihan buat kalian untuk mengasah kemampuan. Coba kalian tulis 10 contoh unsur, 10 contoh molekul unsur, 10 contoh senyawa dan 10 contoh campuran homogen atau heterogen. Ya, nanti silakan dicatat. Berikutnya ini silakan dicatat untuk mengisi waktu. Ya, Bu Arum akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.